Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, selamat berjumpa kembali pada pagi hari ini. Senang sekali kita sudah bangun pada pagi ini saudara sekalian untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang telah disediakannya untuk kita di sepanjang hari ini. Kita ada di acara Renungan Pagi edisi 29 Agustus 2022. Bacaan kita pagi ini dari Filemon 8 sampai 12 demikian. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia buah hatiku. Menerima sebagai saudara. Saudara-saudaraku masih ingat peribahasa, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Apakah artinya peribahasa ini? Karena kejahatan atau kesalahan yang kecil, hilang segala kebaikan yang telah diperbuat. Atau hanya karena keburukan yang sedikit, semuanya menjadi buruk. Demikianlah kita menilai satu kesalahan yang dibuat seseorang, akhirnya semua yang baik yang pernah ia lakukan pun menjadi buruk. Demikian gambaran yang kita bisa lihat dalam hubungan Filemon dengan Onesimus. Onesimus pernah mengabdi dan melayani Filemon dalam relasi tuan dan hamba dengan baik. Sebagaimana kita sudah mendengarnya, bahwa Filemon memiliki banyak budak termasuk Onesimus. Namun hanya saja satu kesalahan yang pernah dibuat Onesimus, akhirnya ia melarikan diri dari tuannya. Walaupun tidak jelas kesalahan apa yang pernah ia buat dalam surat ini, namun Filemon tentu tak begitu mudah untuk menerima Onesimus kembali. Itulah sebabnya Paulus menjadi perantara keduanya. Dalam renungan pagi sebelumnya, Paulus memanjatkan ucapan syukur yang telah kita dengarkan, bahwa ia bersyukur karena iman Filemon yang tetap setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan syukur oleh karena keadaan kesulitan yang membuat dia terpenjara. Selanjutnya dalam bacaan kita pagi ini, Paulus menyampaikan keadaan dirinya kepada Filemon. Sekali lagi, ia mengaku bahwa ia sudah tua dan sedang dipenjarakan karena Yesus Kristus. Status inilah yang menjadi alasan untuk menyampaikan permohonannya kepada Filemon. Ia tidak menggunakan wibawa kerasulannya, melainkan ia merendahkan diri di hadapan Filemon sebagai seorang tua dan yang terpenjara oleh karena Kristus Yesus. Dalam keberadaannya sebagai orang tua yang lebih tua, ia menyebut teman-temannya sebagai anak-anak muda yang pernah dibimbingnya dan menyebutnya sebagai anak. Paulus menyebut Onesimus sebagai anak yang ditemukan saat ia berada dalam penjara. Dan kata anak di sini dimaksudkan dalam konteks Onesimus statusnya budak, maka istilah anak dipahami dalam pengertiannya sebagai anak rohani. Artinya, Paulus berinisiatif mengambil peran utama sebagai bapak rohani untuk mengasuh, menuntun, dan mengarahkan Onesimus. Tindakan itu pernah Paulus lakukan juga terhadap Filemon. Dan tiba saatnya Paulus meminta agar Filemon memperlakukan hal yang sama terhadap Onesimus demi Injil Kristus. Saudara sekalian, ada hal yang menarik bagaimana Paulus memiliki cara pandang terhadap seorang berdosa yang bertobat. Paulus tidak lagi mengasingkan Onesimus sebagai orang yang tidak berguna. Tetapi sejak Onesimus menyesali perbuatannya dan bertobat, ia menerimanya sepenuh hati sebagai saudara kekasih. Apalagi semenjak ia menerima Kristus Tuhan sebagai juru selamatnya. Dan Paulus meminta supaya Filemon juga menerima Onesimus dengan cara pandang yang baru. Onesimus adalah manusia baru di dalam Kristus. Saudara-saudaraku, bagaimana Paulus menerima Onesimus dan mengasihinya menunjukkan teladan penting bagi kita. Bagaimana kita harus saling memperlakukan satu dengan yang lain. Kiranya kita selalu memiliki cara pandang yang baru terhadap orang lain. Bahwa seseorang yang telah mengaku salahnya dan bertobat,
kita wajib menerimanya dengan cinta kasih, bahkan lebih dekat dari sebelumnya. Paulus meminta agar menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak yang pernah melarikan diri atau berbuat salah, tetapi menerimanya sebagai saudara di dalam Kristus. Paulus menyebut Onesimus anakku yang kudapat di penjara, yaitu dia buah hatiku. Satu ungkapan bagaimana Paulus begitu menyayangi Onesimus. Jelas penyebutan ini menunjukkan Onesimus sangat berarti bagi Paulus. Onesimus adalah orang yang sangat baik di mata Paulus. Saudara-saudaraku, memang susah melupakan kesalahan orang lain, apalagi jika itu menyakitkan kita. Namun kita percaya sebagai orang yang percaya kepada Kristus, Roh Kudus akan bekerja di hati kita. Roh Kudus yang akan menguatkan, memampukan kita. Sehingga pengampunan Kristuslah yang menjadi sarana pemulihan kedua belah pihak. Jika Tuhan yang sudah mengampuni, kita akan mudah mengampuni orang lain. Jika Tuhan sudah menerima, kita pun wajib menerima. Tuhan sudah menghapuskan kesalahan, maka kita pun dituntut untuk melakukannya. Semua karena Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk selalu melihat saudara seiman sebagai saudara di dalam Kristus. Sebagai manusia baru di dalam Kristus yang sedang bertumbuh sama seperti kita sedang bertumbuh di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada pagi ini untuk firman-Mu yang baru saja kami renungkan pada pagi ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami menghidupinya. Kiranya kasih Kristuslah yang menjadi dasar dari semua perilaku hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami saling menerima. Kami saling mengampuni sebagai saudara seiman. Bagaimanapun kami membangun relasi, hubungan kami dengan semua orang di sekitar kami, kiranya kasih Kristuslah yang menjadi dasarnya. Kiranya pengampunan dan anugerah Tuhanlah yang menjadi dasar dari semua relasi kami. Sehingga ketika kami melihat kesalahan orang lain, kami dapat menerima, kami dapat mengampuni sebagai saudara di dalam Kristus. Hamba-Mu berdoa supaya firman-Mu ini termaterai dalam kehidupan kami. Kami mendoakan segenap saudara-saudara pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Bapa Sorgawi, kiranya cinta kasih Kristus yang melampaui segala akal tetap berdiam diri di dalam hati kami. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Supaya dalam kehidupan sehari-hari firman-Mu ini yang akan menjadi pedoman bagi kami sekalian. Tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Apa yang tak bisa kami lakukan, kami dapat kerjakan, kami dapat lakukan oleh karena belas kasihan Kristus. Ke dalam tangan-Mu Bapa, kami serahkan aktivitas kami di hari ini bahkan sepanjang minggu ini. Kami serahkan anggota keluarga kami dalam aktivitas mereka masing-masing. Kami serahkan anak-anak kami yang akan beraktivitas. Kami serahkan orang-orang tua kami dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap dikuatkan oleh Tuhan. Kami doakan saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakit mereka, dimanapun mereka berada. Bapa Sorgawi, Engkau yang tahu kehidupan mereka. Engkau tahu keluhan mereka. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkanlah mereka, supaya mereka memperoleh kesembuhan di dalam nama-Mu. Bapa Sorgawi, kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang kesusahan karena ekonomi dimanapun mereka berada. Tuhan, bantulah mereka dengan cara-Mu. Engkau tahu apa yang mereka perlukan. Dan kami percaya bahwa Engkau juga sedang bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka semua. Apapun pergumulan umat-umat-Mu pada pagi ini ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami untuk menjalani, melewati, bahkan jalan keluar kami temukan di dalam Dikau. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami ini. Kami berseru dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.